Percaya nggak manusia bisa siap dengan perubahan? Salah kalau jawabannya iya. Tapi ironis karena hidup selalu berputar. Kadang di atas, di bawah, maju, atau bahkan mundur. Tapi waktu akan selalu maju kan? Dari semester 1 ke semester 2. Dari yang nggak tahu apa-apa, jadi si paling tahu. Dari yang ketawa bareng, jadi kayak orang asing. Menurutmu, dalam bab kali ini mana yang bertambah? Hanya hamparan kertas dan dokumen yang menumpuk, atau negosiasi dan rekoneksi? Coba kebalik pertanyaannya. Dalam bab kali ini, mana yang kehilangan? Bingung ya mau mulai dari mana? Dan apakah ini semua ada akhirnya? Oh siap? Siap. Gesternya siap nggak nih? Siap. Kameramen gimana? Siap. Udah siap semua? Siap. 3, 2, 1, action! Halo semuanya, balik lagi di bincang-bincang santai sama kita nih. Hari ini kita mau ngomongin tentang transisi semester 1 sama semester 2 itu gimana sih. Tapi sebelum itu enaknya kita kenalan dulu dong. Benar sekali. Aku hari ini di sini sebagai host. Aku sama siapa nih? Chelsea dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Kita dari Universitas apa sih kak? Universitas Jenderal Sudirman, Kak. Cucu jenderal banget nih. Siap. Nah, sebelumnya kita kenalan juga kali ya sama guest Sama star kita yang cantik-cantik ini nih. Ada Benar. siapa aja nih? Siapa sih di samping Arini ini siapa ya? Hai semuanya, aku Dila dari Ilmu Komunikasi 22. Nah, di samping Kak Dila ada siapa nih? Hai everyone, aku Runa dari Ilmu Komunikasi 22 juga. Nah, selanjutnya di samping Kak Runa. Hai teman-teman, aku Cynthia dari Ilmu Komunikasi 2022. Nah, gimana sih kabar dan kesibukan kakak ini belakangan ini gimana sih? Dari dari Kak Runa dulu. Gimana kabarnya? Kalau kesibukan aku belakangan ini sih pura-pura sibuk aja sih, sibuk pura-pura sibuk. Bukan kemarin sempat ada kepanitiaan gitu nggak sih? Oh iya, itu termasuk lah. Itu sebenarnya suatu aksi untuk menyibukkan diri. Tapi ya selain tugas lah, pasti tugas itu suatu kewajiban ya. Sibuk tugas. Terus ya dimention Arini juga sibuk kepanitiaan. Tapi sisanya kalau di waktu luang ya pura-pura sibuk aja, sibuk galau kayak ngapain kek. Iya benar. Kalau Kak Runa ini pura-pura sibuk. Kalau Kak Ada Cynthia yang sibuk gimana beneran sih? nggak sih? Ada yang sibuk sebenarnya gimana nih? Kak Cynthia. gimana nih? Kalau aku sama ya, kayak Karina kan tugas kita sebagai mahasiswa pasti ada tugasnya, sibuk nugas. Terus selain itu aku juga sibuk kegiatan di luar akademik ya, organisasi Himakom. Kemarin barusan banget dilantik jadi. Gimana kalau kesibukannya Kak Dila tuh gimana sih? Kalau gue akhir-akhir ini lagi sibuk musuhin Runa, enggak deh. Canda ya. Ya di semester 2. Sama yang lain ngerjain tugas, kepanitiaan juga kemarin. Sama. Bareng ya? Nah, Mungkin kita dari pertanyaan basic dulu nih. dari basic pertanyaan dulu Ini ya. Kak Chelsea ada pertanyaan apa sih buat guest star kita? Iya, di semester 1 kan kita biasanya bawanya let it flow aja. Tugasnya biasa aja, santai, temarannya juga rame ya kan Kak ya. Nih, di semester 2 mungkin ada yang berbeda. Gimana sih rasanya teman-teman nginjak semester 2 itu? Apalagi nih baru-baru banget ya. Gimana sih dari Kak Cynthia dulu? Kalau dari aku rasanya agak beda ya pasti dari semester 1. Kayak di sini semester 2 sibuk banget, sibuk nugasnya nggak berhenti-henti, setiap minggu ada aja tugas gitu. Relate. Kayak benar-benar beda banget dari semester 1. Kalau Kak Dila gimana? Rasanya di semester 2 yaitu tugas yang pertama, yang kedua teman-temannya juga nambah, ada yang kurang. Dari kepanitiaan juga lumayan bikin pusing. Bener. Udah. Aku ya berarti. Karena nih kita belum dapat jawaban, kali aja lebih. Spesifik ya. Kalau Say. semester 2 tuh aduh gimana ya? Soalnya kan dibilangin kan sama kating-kating siapa aja sih kalau semester 2 tuh masih santai kok, nggak beda jauh sama semester 1. Masih maba juga lah ya, walaupun udah dalam masa penghabisan maba. Ternyata tidak ya. Seperti yang dibilang tadi, tugas itu banyak banget.
otomatis kita jadi jarang main kan. Jarang main, jarang ketemu orang, temen berkurang. Tapi bertambah juga ketika karena kita nugas, misalnya tugas Jadi kita kayak open aja ya? iya open aja gitu, tuh pasti teman juga nambah. Cuman ya gitu, anti klimaktik banget. Nggak ada tuh santai-santai tuh. Santai itu cuma pasti tidur doang. Ya, itu doang. Jadi yang penting ada waktu istirahat itu udah alhamdulillah. Udah alhamdulillah banget. Oke, tadi kan udah nih pusing-pusing nih, tugas sudah mulai banyak. Terus kalau misalkan ke kampus nih masih mikirin notif nggak ya nih kira-kira Kak semua nih? Gimana nih Dari Kak? Kak Dila dulu kali ya. Gimana Kak? Masih mikirin notif ini? Gila dari outfit sekarang aja kalian bisa nyibulinnya. Tentunya masih semester 2, gua masih mikirin outfit. Nah, masih Tergantung prepare ya Kak? tergantung acaranya dan kepentingannya apa nih? Kalau Karuna gimana nih Kak? Aku mau nanya dulu dong sama kameramen deh. Rate outfit aku hari ini. Gimana? Dari 10 deh. 8/10. Masih Yun. 8,5/10. Oh iya. Buat aku emang dasarnya anaknya suka banget fashion ya. Jadi kalau semester 1 emang jor-joran banget gitu. Pokoknya semua tuh satu isi lemari tuh harus dipakai. Nggak boleh sama outfitnya kalau bisa. Kalau bisa setiap hari beda Terus gitu, sehari 2 kali ganti juga nggak apa-apa kalau bisa. Cuman di semester 2 ya masih mikirin sih, cuman udah lebih ngutamain kenyamanan lah ya, karena lebih jam terbangnya kan lebih panjang kalau di kampus, jadi kayak ya udah nggak apa-apa cantik tapi tetap harus nyaman gitu. Oke. nomor 1. Kalau dari perspektifnya Kak Cynthia yang kayak casual, santai, gimana nih Kak? Kalau aku bener sama kayak Kak Rina, ngutamain kenyamanan. Selain itu juga ngutamain cuaca sih. Jadi kayak nggak mungkin lah ya kita panas-panas pakai sweater, gitu. Jadi kayak ngutamain. Sekarang panas banget. Bener banget. Selain panas, kadang juga hujannya tuh kadang-kadang tiba gede gitu kan. Cuacanya nggak nentu banget. Jadi ngutamain kenyamanan, ngutamain cuaca, mix and match juga sih kalau aku. Nah, dari prepare outfit, dari kesibukan dari kakak-kakak sebelumnya nih, apa sih perbedaan yang dirasa aduh jomplang banget nih dari semester 1 ke semester 2 itu apa sih? Mulai dari Kak Luna mungkin. Culture shock gitu ya, Iya. berarti ya, yang jomplang. Dari akademik ya? atau lingkungan. Iya, Mana Sebenarnya itu boleh iya apa sih, aja. sebenarnya poin intinya tuh tugas. Sumpah ya, aku tuh Jadi perbedaannya shock jauh banget nih. jauh semester satu dan banget semester kayak dua. Oh. oke lah, semester 1 tuh udah mulai banyak kerja kelompok lah ya. Semester 2 tuh hampir mayoritas tuh kerja kelompok kan. Kalaupun tugas individu kita nggak ngerti, jadi sama aja nanya teman, Iya. diskusi juga gitu. Ada Jadi bagusnya ya? iya, culture shocknya mungkin yang paling unexpected tugas banget sih, tugas banget. Sama mungkin dari sisi sosial nih ya, aku jadi lebih apa ya, sadar diri. Kalau misalnya emang ini tuh people come and go, mungkin yang tadi ya kita nempel 24/7 jadi yang kayak udah mulai renggang, atau misalnya yang tadi kita nggak deket, jarang ngobrol, cuman saling sapa, malah jadi kayak asik juga lo orangnya gitu. Kalau aku sih itu. Oke, kalau dari Mbak Fadila Dila nih. Mungkin sama ya kayak Runa, ininya tugas, karena dia jadi semester 1 tuh kita kayak have fun, kesana kesini tuh enak banget. Sekarang Main dulu kayak ya, Kak? iya, kayak sekarang tuh ya ampun, main aja kita bawa buku, bawa tab, bawa tugas, buka LD, Sambil tugas LKM ya apa kalau itu. sekarang. Pusing banget sih intinya, jauh banget dari sisi tugas. Kalau dari sisi pertemanan juga, yang tadinya banyak pertemanannya, lingkupnya gede, sekarang lebih ngecil. Ada yang nambah, ada yang mengurang, ada yang tadinya sama ini tiba-tiba sekarang sama yang ini. Pokoknya gitulah, Kayak bisa. banyak berubahnya. Emang siapa tuh Kak yang kayak gitu? Dong merek dong. Tidak boleh menyinggung beberapa pihak. Kalau mau mention merek endorse. Ini nggak menyinggung beberapa pihak ya. Kebetulan Kak Fadilanya mention hal-hal tersebut, gak usah lah diperpanjang ya. Bisa diperpanjang. Nah, kalau dari perspektif Kak Cynthia gimana ya Kak? Yang kalem ini. Kalau aku berkurangnya waktu untuk me time sih. Kayak di semester 1 tuh masih bisa banget me time beberapa jam gitu, kayak ya udah baca-baca sosial media, TikTok gitu-gitu. Coba Au ya? Bener banget. Kalau di semester 2 ini tuh harus curi-curi waktu sih, pintar-pintar curi-curi waktu untuk mencari kesenangan biar nggak stres banget tentang tugas. Iya benar. Oke. Aku mau mention tentang tugas lagi deh. Kalian tuh kalau ngerjain tugas sekarang yang penting jadi, yang penting nggak lewat dari deadline atau harus perfect
perfeksionis? Jadi prinsipnya apa nih? Perfeksionis Iya. apa asal siap Perfeksionis aja? atau formalitas aja? Formalitas aja. Dari Kasindia dulu deh, aku mau tahu jawabannya. Kalau dari aku sendiri, aku nggak yang perfeksionis banget dan yang nggak asal siap juga gitu. Jadi kayak aku masih berusaha untuk tetap pahamin tugas yang dikasih gitu, materinya biar paham di otak. Kalau nggak paham juga paling nanya teman, diskusi bareng Minta gitu sih. bantuan. Jadi biar enak. Kalau misalnya dari Karuna nih, gimana sih caranya? Kak, tips. Sebenarnya sama sih ya sama Cynthia. Soalnya aku juga merasa kayak kan waktu yang kita dedikasiin buat nugas tuh nggak dikit ya, apalagi tugasnya banyak. Jadi kalau misalnya waktunya cuman kebuang cuman buat ngetik dan bener-bener ngerjain secara formalitas, tapi kita nggak ngerti itu kayak ya buat apa? Masa harus belajar lagi dong? Ada wasting time lagi dong. Jadi jatuhnya. Jadi tuh aku juga bukan perfeksionis sih, cuman emang secara insting aku harus ngerti dulu, baru aku bisa ngerjain. Harus bener-bener paham lah, minimal jawaban aku sendiri gitu. Cuman kan ada beberapa mata kuliah tuh yang tidak memerlukan analisis terlalu dalam gitu, yang masih bisa dilakukan tuh mungkin agak mepet deadline. Nah mungkin kalau yang kayak gitu agak formalitas aja juga nggak apa-apa. Kalau dari Kak Fadila gimana nih? Asal siap aja, asal formalitas atau perfeksionis? Kalau gue perfeksionis sih enggak ya, cuma gue memperhatikan ketentuan dari LKM, kayak memahami lah apa tugasnya tuh suruh ngapain. Ini gue juga ngerjain sebelum deadline, gue usahain. Tapi karena tugas-tugas kita itu 1 minggu bisa nyampe 8 bahkan 5, 10 gitu kan, jadi kalau udah mepet ya udahlah, yang penting jadi. Ini jadi ya berarti. Aku mau tahu sih pendapat dari Kak Aremi sendiri, itu formalitas atau perfeksionis ya Kak? Kalau aku sebenarnya ini tergantung ya, depends. Jadi percuma juga ngerjain tugas capek-capek kalau nggak ngerti. Jadi aku usahain nomor 1 sebenarnya tetap ngerti dulu. Kita perhatiin juga ketentuan yang ada di LKM itu kayak gimana. Kalau dari Kak Chelsea deh, gimana nih? Aku juga kurang lebih sama ya, kita. Kalau udah mepet-mepet, udah bodo amat lah. Yang penting jadi, yang penting siap, yang penting Benar. memenuhi permintaan dosennya nih. Iya. Kalau dari kameramen ini di belakang layar nih, tim formalitas atau tim perfeksionis? Kak Iwan, Kak Fikri. Kalau menurut saya mending perfeksionis lah. Paling kelas A gitu loh. Oh, gitu ya. Oh dari Kak Iwan nih. Kalau dari aku cepat selesai sih. Yang penting cepat selesai gitu, tanpa mengesampingkan pemahaman tadi. Jadi sebisa mungkin dimaksimalin lah itu memahami tugas tersebut. Benar. Gitu. Dan Setuju ya, banget. jangan sampai cuma deadline. Betul, benar banget. Tapi juga mau tahu sih dari audiens sendiri itu tim formalitas atau tim perfeksionis nih? Bisa di komen di bawah atau lagi ngomong dalam hati yang Ya nggak apa. Jawab di depannya itu nggak apa-apa juga. Nah, berdasarkan dari tugas-tugasnya, stylenya, culture shock yang ada, yang dihadapin, menurut kalian tuh kalian udah ada di titik nyesel nggak sih mas Ilkom? Aduh kayak kenapa sih gue harus Soalnya milih Ilkom gitu? biasanya semester 2 tuh dimana mahasiswa baru ngerasa jurusan deh Benar, kayaknya. setuju. Ya benar. Gimana nih dari Kak Dila dulu deh? Nyesel nggak kak? Kesel nggak, Kak? Kalau gue santai ya orangnya. Selain santai gue apatis juga. Jadi nggak terlalu mikir banget kayak aduh gue gini banget ya tugasnya, gue nyesel mas belum, enggak juga. Karena gue ya udah jalanin aja, gue usahain yang terbaik flow gue aja. ya. Gitu. Oke, kalau menurut Karuna, Ya kalau menurut aku, kalau dia apatis aku anarkis. Jadi aku orangnya peduli banget. Melengkapi Aku ya, terlalu say. peduli ya. Kalau menurut aku sih enggak ya, aku nggak nyesel karena Ilkom itu emang passion, dan bukan passion lagi, emang udah bagian dari aku karena aku orangnya bacot banget kan. Jadi kayak iya. Jadi ya nggak merasa salah jurusan sama sekali. Ya tapi memang merasa overwhelmed lah, kayak tugasnya gila banyak banget juga gitu. Susah juga ya. Iya, dan ngeliat juga dari perjuangan aku masuk sini kan SPM ya, dari keterima SNM, ketolak SNM, terus ya harus usaha lagi dari awal, belajar lagi dari awal, terus belum lagi pas SBM harus bangun pagi banget, mana jauh, macet. Benar. Banyak tuh effort dari tangisan, dari keringat, air mata kan. Jadi ya sebisa mungkin nggak nyesel sih, dan emang nggak nyesel. Kau gitu. kalau dari Mbak Cynthia? Kalau aku sama ya sama pendapat teman-teman aku. Kebetulan Ilkom tuh merupakan jurusan yang udah aku incar banget ya dari dulu Dream gitu. major. Ya benar. Meskipun kampusnya
Iya, pilihan kedua, nggak salah, pilihan kedua gitu ya, jauh dari rumah gitu. Aku juga udah pertimbangin nih, rantau jauh, biaya yang dikeluarkan juga udah nggak sedikit doang, biaya les, biaya beli buku waktu itu, gitu-gitu. Effort yang aku keluarkan juga nggak yang sedikit. Jadi untuk menyesal juga kayaknya telat ya, telat banget kalau nyesel gitu. Dan nggak perlu juga, jalanin aja sih. Benar sekali. Oke, tadi kan udah ngebahas nih nyesel nggak nyesel masuk Ilkom. Oh, dari sisi pertemanan gimana nih? Yang kemarin deket, apakah makin deket? Terus yang kemarin jauh, jadi deket apa gimana nih? Dari lingkupnya mengecil atau lebih meluas? Oke, dari Kak Luna dulu deh. Aku lihat kayaknya Kak Luna nih emang orangnya banyak temen dan friendly ya. Jadi tahu dari perspektif. Oke, aku daripada ngomong general, aku kasih kasus aja deh. Aku dari pengalaman pribadi. Kebetulan orangnya ada di sini. Kebetulan orangnya pakai baju putih, pakai kacamata. Sebut dong Kak, spill Ya, namanya Fadila. Jadi gini, kalau dulu pas semester 1 aku tuh sama Dila bukan yang deket kan, kayak kita cuma suka ngobrol aja. Terus Ngomongin kan tugas gitu ya? gak ngomongin tugas sih, awalnya juga kayak karena dia ada di kantin aja gue sapa. Kan kalau gue gak sapa nanti gak sopan gitu. Ntar diomongin lagi dia, kan dia apatis kan. Nah jadi kayak yaudah sapa-sapa santai biasa aja gitu, sekalian nyapa yang lain. Tapi lama-lama kayak sebenarnya aku ngeliat kayak nih orang tuh nggak seperti yang dia tunjukin gitu loh, yang bukan cuma bener-bener apatis, gak pedulian banget dan gak mau tahu semuanya, tapi dia masih ada sisi baik kayak gitu loh. Jadi aku yang di situ yang mulai tertarik dan perjuangan banget ya mencoba masuk ke bubble dia atau mencoba Kak Dila bikin dia peduli sama gue itu susah banget, kayak ngapelin orang jatuhnya gitu. Tapi sekarang dan ini apa? apatis kan, dan aku anarkis. Tapi sekarang lihat kita walaupun berantem terus tapi itu love language. Love relationship gitu. melengkapi lah ya Dila dan Dona ini. Dila dan Dona. Kalau dari Kak Dila sendiri nih, siapa tahu bisa menimpali Kak Luna, gimana tuh? Oke. Mungkin iya dulu gua nggak peduli emang. Karena yang pertama gua takut sih. Kan kita di Twitter ya tahu sendiri, katanya teman-teman di kampus tuh jahat, jangan cerita yang terlalu personal. Iya, karena ya udah itu. Jadi gua ngebubble diri gua buat nggak deket sama siapapun, bukan nggak deket tapi lebih ke jangan terlalu intim lah. Ya, membatasi diri. Iya ya, membatasi. Tapi untuk sekarang ya gue lebih membuka diri lah, jangan gitu. Karena kita juga butuh orang buat butuh sharing. Kayak ngerjain tugas aja kita kelompok butuh kan kayak orang-orang. Kalau kita nggak deket, jadinya awkward. Iya. Gitu. Ada yang bilang sih, jangan-jangan nanti habis makrab bener jadi akrab gitu. Ada yang bilang gitu. Ini contoh nyatanya. Konon ada bener-bener akrab, ada yang jauh. Iya, betul banget. Oke, kita mau minta pendapat dari Kak Cynthia. Gimana Kak? Gimana Yang deket makin deket atau gimana? Ada perbedaannya di semester 1 sama semester 2. Di semester 1 aku bisa dibilang punya banyak teman gitu ya. Tapi di semester 2 semakin mengecil gitu, yang bener-bener temennya yang bener-bener kayaknya emang nih orang-orang yang emang cocok sama gue gitu. Ya itu sih sebenarnya kalau aku pikir-pikir lagi ya wajar aja sih. Namanya juga people come and go ya. Nggak semuanya bisa stay di sekitar kita. Benar. Dan pada dasarnya tuh nggak ada yang baik dan buruk ya, yang ada cuma udah cocok nggak cocok aja. Seleksi alam. Iya, Benar, seleksi alam. Nggak ada yang baik. Nah, kita dari cerita-cerita pengalaman kakak ini kita harus mengikhlaskan, kita harus menerima people come and go itu ya guys ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, dari tugas-tugas gempuran tugas dengan sosial teman-teman kita, lingkungannya nih, menurut kalian effort yang udah kalian berikan, potensi yang ada dalam diri kalian itu bisa survive nggak sih di semester-semester berikutnya yang tentunya pasti lebih banyak tugas, lebih banyak people come and go, itu gimana sih guys? Bisa survive nggak? Dari Mbak Cynthia? Oke, kalau dari aku ya, dengan gempuran tugas di semester 2 ini pasti lama-lama kita bakalan terbiasa sih, meskipun awalnya ya kayak kaget, shock gitu ya, kayak gue nggak bisa, ini terlalu berat buat gue. Tapi lama-kelamaan juga pasti dari diri kita bakalan terbiasa dengan hal itu, dan menurut aku itu bisa jadi bahan ya untuk pembekalan juga pembekalan untuk semester-semester depannya biar kita bisa terus survive di kehidupan perkuliahan. Kalau Kak Dila?
Udah cukup pembekalan di semester 2 ini untuk kedepannya? Kalau gue lebih ke ngeyakinin diri ya, sama ingat orang tua di rumah. Kita ya ingat lagi motivasi kita kuliah apa, banggain orang tua kan, banggain lingkungan sekitar. Itu yang buat gue survive. Keringat orang tua itu matter kayaknya. Oke. Kalau dari Mbak Luna mungkin ada personal pribadi pendapat pribadi ya. Kalau aku sih sebenarnya campuran antara jawaban mereka ya. Yang pertama, benar pasti kita bakal terbiasa. Tapi menurut aku merasa kayak dari aku personal ya, ada beberapa hal yang perlu diubah gitu. Kalau emang kedepannya pengen survive banget gitu, lebih efektif kayak mulai dari time management, terus kayak finansialnya, terus mulai juga dari cara belajar itu sendiri. Kayak nih gue ngerjain tugas gue ngerasa belum efektif nih, kayak apa yang harus dirubah biar kedepannya tuh gue nggak keteteran gitu. Kayak gitu. Terus kalau misal dari kayak social life, bener sih, bener-bener menerapkan dan memegang teguh dalam hati kalau people come and go bro. People pasti come and go gitu. Dan ingat orang tua di rumah. Jadi selalu apresiasi yang masih ada sama kalian yang masih bertahan ya. Rangkul teman-teman. Jangan lupa kasih ya, terima kasih ada teman-teman yang masih baru temenan. Terima kasih ya. Terima kasih selalu ada. Terima kasih udah selalu ada. Oke, Kak Chelsea, kita udah mau di penghujung acara nih. Kita mau ada kesan-kesan nggak sih nih? Dari aku sendiri ada kesan dari obrolan perbincangan santai tadi. Sebenarnya kita itu nggak perlu menjadikan semester 1 itu sebagai patokan untuk menjalani semester 2 guys, karena itu pasti berbeda. Iya benar, semester 1 itu nikmatin aja, teman-temannya banyak, kita belum tahu tuh sifat-sifat mereka gimana, tugas-tugasnya masih sedikit, udah nikmatin aja nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Tapi semester 2 itu jangan jadikan patokan. Kita juga harus berpacu dalam diri kita sendiri. Kita harus mengikhlaskan teman-teman kita yang mungkin mungkin ada waktunya milih jalannya masing-masing. Kita juga harus menerima perubahan seperti yang dimention sama teman-teman yang tadi, yang people come and go. Kita harus ikhlas guys, people come and go. Mungkin people akan pergi, tapi pasti akan ada yang gantiin. Bener gak sih? Ada yang ganti. Dan makanya pesan dari aku, apa tuh? Selalu open pintu nih. Jangan takut buat kenalan sama orang baru, temenan sama siapapun. Explore sebanyak-banyaknya. Organisasi, teman dari mana aja, pokoknya ya tetap jaga diri juga. Benar. Kita juga mau tahu sepatah dua kata dari gestar kita nih. Apa ya? Dari Kadila dulu deh. Kalau dari aku pesan aja. Semangat aja ngerjain tugas yang sangat banyak ini. Semangat. Buat maba-maba. Iya, buat maba-maba yang mau masuk Ilkom, ya pengen diri aja kalau ini pilihan yang terbaik. Beneran. Santai kok. Santai. Di semester 1. aja. Tapi kalau enjoy bakalan santai. Iya, Semua pasti. Terus anak-anak Ilkom tuh asik-asik semua. Benar-benar seru. Mereka suka banget ngomong. Kita coba Iya. Dosennya juga seru-seru ya pasti. Betul, dosen-dosennya. Jangan takut, mereka nggak seleb-seleb banget juga. Iya. Santai aja. Benar. Kalau dari Karuna nih, apa nih? Kalau aku juga pesan aja deh. Apa tuh? Buat kamu yang mau masuk Ilkom atau yang mau masuk perguruan tinggi lah pokoknya. Perlu diketahui tuh kuliah tuh it's a whole new world. Bener-bener whole new world. Bener-bener beda dari semua yang udah kamu tahu, mau itu dalam pengetahuan akademik atau dalam sosial. Itu tuh beda banget. Di kuliah tuh aku aja merasa kayak aku bener-bener belajar ulang dari nol, kayak cara bersosialisasi yang benar, cara belajar yang benar, cara presentasi, cara ngomong ngechat dosen aja tuh belajar ulang lagi. Jadi kayak it's a whole new world. Kamu pasti punya ekspektasi, tapi jangan jadikan ekspektasi kamu itu prinsip. Benar sekali. Kalau terakhir nih, nggak terakhir banget sih. Kalau dari Mbak Cynthia, gimana ya? Aku sama kali ya, kasih pesan aja buat teman-teman semua. Nanti kalau bisa di kuliah jangan jadi mahasiswa yang pasif ya guys. Karena organisasi itu penting banget untuk menambah relasi ya, dan menambah soft skill. Harus aktif karena yang itu di kuliah tuh apa? Relasi. Harus aktif karena itu berdampak besar bagi kalian guys. Nah, kita juga mau tahu dong sepatah kata dari kameramen, dari Fikri dulu. Balik layar dari udah Mas Fikri. pusing-pusing nih, gimana Kak Iya, Fikri? dari Mas Fikri. Kalau kalian yang menjalani itu gitu, jangan cepat menyerah gitu loh. Sebagai cucu jenderal, bahunya harus kuat. Menopang. Kalau dari Mas Yuwan gimana ya? Mas Yuwan gimana? Kayaknya Mas Yuwan ada tagline-nya sendiri ya. Kalau dari saya ini cuma ada 2 kata nih ya. Dua kata. Yang pertama nih, lanjut nyambung aja ya. Tabah dan ikhlas. Semua harus jadi tabah dan ikhlas. High
highlights dari perbincangan kita itu apa guys? Hashtag tabah dan ikhlas. Makasih banget yang udah Makasih nonton sampai banget. akhir. Ya, semoga perbincangan ini bisa jadi acuan Pelajaran. atau gambaran Iya. pelajaran dan semoga bermanfaat. bisa dan menghibur. juga makin yakin, ih seru banget nih kata-katanya gitu kan. Asik. Ilkom itu seru walaupun gemparan tugas, tapi tetap seru guys. Jangan lupa. Tugasnya juga seru. Tugasnya juga seru nih kayak buat gini. Nih, Contohnya nih. bincang-bincang itu kayak nggak tugas, oke? Nah, penutupnya kita mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton dan meluangkan waktu kita, waktu kalian untuk nonton. Don't forget to like, subscribe, comment, and share biar kita dapat AdSense ya. Semoga Kalau misalkan nanti mau part 2 dari talk show kali ini, mungkin bisa ke YouTube-nya Kak Chelsea. spill the tea ya guys. Spilling tea yang lebih hot. Semoga ini juga nilainya bagus ya. Amin. Wah, ini aku butuh doa banget nih. Oke guys, dadah guys. Dadah. Makasih, bye-bye. Mwah. Katanya tutup kamera. Kan masa udah kayak liputan kita udah kayak mau liputan nih. Direkam kok. Gua masukin ya. Tiba-tiba Beneran. Gua masukin ya ke ini BTS. BTS deh, masukin ke BTS. Aku BTS. Say hi. Dari jurusan kita jadi Ngikutin jadwal dia tuh, yang lain harus mau ngikutin dia karena dia presentasi gitu. Ya sih gue. Cuman Gak apa lewat aja lewat. lewat. Aduh, gue nggak bisa. Jenjang santai dari